Selamat datang di Kidung Kelam. Duduklah, biarkan kegelapan memelukmu sebelum kata-kata ini menyeretmu lebih dalam. Jawa 1947. Sebuah tahun di mana tanah ini tidak hanya basah oleh hujan, tapi juga oleh nanah sejarah yang belum kering. Di pinggiran wilayah Jenggala, berdiri sesosok raksasa besi yang angkuh. Sebuah pabrik gula peninggalan kolonial yang baru saja direbut kembali dari tangan-tangan yang gemetar. Pabrik itu bernama Sari Sukma. Nama yang indah untuk sebuah tempat yang sebenarnya adalah peti mati raksasa bagi ribuan mimpi buruk. Malam ini, udara terasa berbeda. Ada rasa amis yang tipis, bercampur dengan aroma tebu yang mulai membusuk di gudang-gudang penampungan. Baunya bukan lagi manis yang membuai, melainkan bau melankolia dari sesuatu yang telah lama mati, namun dipaksa untuk terus bergerak. Baskoro, seorang pengawas malam yang jiwanya telah lama suwung, kosong oleh trauma peperangan. Ia berjalan menyusuri lorong ketel uap dengan lampu Petromax yang apinya menari-nari gelisah. Cahaya itu tidak mampu mengusir kegelapan. Ia hanya memberikan batas yang jelas antara apa yang ia lihat dan apa yang sedang mengintai di balik bayang-bayang. Setiap langkah Baskoro di atas lantai semen yang kersing dan pecah-pecah memicu suara gema yang aneh. Seolah-olah ada langkah kaki lain yang mengikuti, tepat 1 detik setelah langkahnya berhenti. Baskoro berhenti di depan ketel nomor 9. Ketel itu adalah jantung dari pabrik ini, namun ia tampak seperti monumen nisan yang terbuat dari besi tuang. Di sana, di bawah fondasi beton yang baru saja retak akibat gempa kecil semalam, ia melihat sesuatu. Sebuah sudut kotak kayu yang tertimbun tanah hitam yang lembab. Ia berlutut. Rasa dingin dari lantai pabrik mulai merayap naik dari lututnya, menembus tulang, seolah-olah semen itu sendiri berusaha menyerap kehangatan hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menggali. Kuku-kukunya menyentuh permukaan kayu yang rapuh. Dan di dalamnya, terbungkus kain kafan yang telah menguning, ia menemukan sebuah piringan hitam berbahan ebonit. Warnanya hitam mengkilap, sepekat rahasia yang paling dalam. Tidak ada label, tidak ada nama pencipta. Hanya goresan-goresan melingkar yang tampak seperti urat syaraf yang membeku. Detak jantung Baskoro kini bukan lagi sekedar reaksi biologis. Detak itu terasa seperti palu godam yang menghantam dinding dadanya dari dalam, menuntut untuk dilepaskan. Ada tarikan niskala yang tak terlihat dari piringan hitam itu. Sebuah perintah tanpa suara yang menggema langsung di bagian belakang otaknya. Di sudut ruangan, sebuah gramofon tua milik mandor Belanda terdengar berderit. Baskoro tahu aturannya. Ayahnya, yang juga buruh di sini, selalu berpesan sebelum napas terakhirnya. Jangan pernah memutar suara di saat pergantian shift malam. Pukul 2 pagi adalah waktu bagi mereka yang tak bersuara untuk berbicara. Namun, logika Baskoro telah luruh. Rasa ingin tahunya adalah luka yang menganga. Ia meletakkan piringan itu. Jarum gramofon yang runcing menyentuh permukaan ebonit dengan bunyi kersik yang tajam. Seperti kuku
yang menggaruk papan tulis. Lalu suara itu muncul. Bukan musik, bukan lagu, melainkan suara ribuan orang yang berbisik serempak, namun dengan kecepatan yang melambat. Suara uap yang mendesis, suara logam yang beradu. Dan di tengah semua kebisingan mekanis itu, suara tangisan seorang bayi yang terdengar sangat jauh, seolah terjebak di dalam dinding beton pabrik. Tiba-tiba, lampu Petromax Baskoro padam. Dalam kegelapan total, udara di sekitar Baskoro menjadi padat. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam cairan kental. Bau bunga melati yang busuk tiba-tiba menyumbat paru-parunya, membuatnya terbatuk-batuk hingga dadanya terasa terbakar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Di depannya, di mana ketel nomor 9 berada, ia melihat sesuatu yang mustahil. Logam besi yang keras itu mulai berdenyut. Dinding ketel itu tampak lunak seperti kulit manusia, dan dari celah-celah bautnya mulai merembes cairan kental berwarna merah kehitaman yang berbau karat dan darah. Baskoro tidak menyadari bahwa dengan menyentuh jarum itu ke atas piringan hitam, ia bukan sekedar memutar rekaman. Ia baru saja memutar kunci pada pintu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Eksperimen mistis 1947 tidak pernah berhenti. Ia hanya tertidur, menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk membangkitkannya kembali. Dan di kegelapan itu, sebuah tangan yang dingin dengan kulit yang terasa seperti karat kasar menyentuh pundak Baskoro dari belakang. Sebuah suara parau berbisik tepat di telinganya. Wayahe, giling. Arsip terlarang 1947 baru saja dimulai. Dan rasa manis di lidahmu setelah ini mungkin tidak akan pernah terasa sama lagi. Apakah Baskoro akan bertahan dalam kegelapan itu? Atau apakah ia hanya akan menjadi butir gula lainnya yang termakan oleh mesin raksasa ini? Jangan pernah meremehkan apa yang bersembunyi di balik sejarah yang berkarat. Sampai jumpa.